Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba bahas tentang inverse matrik. Kata matrik mungkin kalian sudah pelajari dari bab sebelumnya. Sekarang kita lihat inverse. Inverse itu kalau dalam bahasa Indonesia itu balikan, ya. Nah, jadi inverse itu dalam bahasa Indonesia itu balikan, ya. Jadi apa itu inverse? Inverse itu kalau misalkan suatu bilangan dia dioperasikan dengan sebuah bilangan, hasilnya adalah identitas. Contoh, ya, pada operasi penjumlahan, misalkan angka 3. 3, kalau saya tambahkan dengan negatif 3, maka hasilnya adalah 0. Ya, kita tahu bahwa 0 itu adalah identitas dari operasi penjumlahan. Oleh karena itu, negatif 3 itu adalah inverse dari 3. Sebab angka 3 kalau saya tambahkan dengan negatif 3, hasilnya adalah identitas, yaitu 0. Juga begitu untuk operasi perkalian. Nah, misalkan 3. 3 itu kalau saya kalikan dengan 1/3, hasilnya adalah 1. Kita tahu bahwa 1 itu adalah identitas dari operasi perkalian. Oleh karena itu, inverse dari 3 untuk operasi perkalian adalah 1/3. Ya. Jadi kalau saya punya A dan X, ya, A dikalikan X sama dengan 1, maka X disebut inverse dari A. Gitu ya. X disebut inverse dari A. Nah, oleh karena itu, untuk selanjutnya kita coba, ya. Nah, selanjutnya kita coba inverse matrik, ya. Nah, untuk inverse matrik biasanya dia disimbolkan dengan pangkat negatif 1, ya. Jadi di atasnya ada pangkat negatif 1. Kita tahu bahwa matrik satuan atau identitas matrik, ya. Matrik kesatuan itu, identitas matrik itu adalah matrik yang dia kodal utamanya itu adalah 1, sementara elemen-elemen yang lainnya 0, ya. Tentunya identitas matrik itu haruslah matrik yang persegi, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, misalkan kalau saya punya matrik 2x2 ordonya, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, itu adalah identitas dari matrik yang ordonya 2x2. Kalau misalkan saya punya matrik yang ordonya 3x3, berarti identitas matriknya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, itu identitas dari sebuah matrik, ya. Bila saya punya, nah kita lihat, ya, kita lihat di layar, bila saya punya matrik A dan matrik I, nah, merupakan matrik bujur sangkar yang ordonya sama, maka I dikalikan A itu sama dengan A dikalikan I sama dengan A, gitu ya. Jadi kalau di operasi penjumlahan pada bilangan, 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, kan, ya. Atau 3 dikalikan 1/3 sama dengan 1/3 dikalikan 3 sama dengan 1. Ya. Nah, itu. Jadi kalau saya punya matrik identitas dikalikan matrik A sama dengan matrik A dikalikan matrik identitas, hasilnya adalah matrik A, ya. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, ya. Nah, itu. Apabila sekarang kita tinjau, matriknya harus matrik bujur sangkar. Apa itu matrik bujur sangkar? Matrik bujur sangkar itu adalah sebuah matrik yang ordonya itu adalah atau yang jumlah atau banyaknya baris dan banyaknya kolom sama, ya. Nah, atau yang berordo 2x2, 3x3, 4x4. Jadi ada 4 baris, 4 kolom, 2 baris, 2 kolom, 3 baris, 3 kolom. Nah, itu adalah matrik
bujur sangkar namanya, ya. Nah, jadi kalau saya punya matriks bujur sangkar, dalam hal ini matriks X yang berordok sama dengan matriks yang berordok sama, sehingga A dikalikan X sama dengan I, maka X itu dikatakan impuls dari matriks A. Ya. Jadi saya ulangi, ya, saya ulangi. Kalau seandainya saya punya matriks A, itu bentuknya bujur sangkar, ya, dan matriks X juga bujur sangkar. Kalau matriks A dikalikan matriks X, hasilnya adalah matriks identitas, maka matriks X dikatakan impuls dari matriks A. Atau sebaliknya, matriks A adalah impuls dari matriks X. Nah, ini dilihat ya pada bahasanya itu X sama dengan A pangkat negatif 1. Ya, jadi A pangkat negatif 1 itu adalah A impuls. Ya. Jadi kita boleh menuliskan, ya, matriks A, ya, ini boleh diganti ini, matriks A dikali dengan matriks A pangkat negatif 1, itu hasilnya adalah identitas, ya, atau matriks I. Ya. Nah, bagaimana kita mencari impuls? Kalau misalkan matriksnya ordoknya 2 kali 2, itu kita bisa menggunakan rumus 1 per determinan, ya, 1 per determinan, kemudian elemen pada diagonal utamanya ditukar, dan pada elemen pada diagonal lain dikalikan dengan bilangan negatif. Ya, nah itu kalau menggunakan rumus, ya, kalau menggunakan rumus. Nah, ini ada contoh dari matriks A. Nah, ini saya punya matriks yang ordonya 2 kali 2, ya, yang elemennya 2, 1, 4, dan 3. Nah, bagaimana matriks ini? Nah, matriks ini karena ordonya 2 kali 2, kita bisa menggunakan rumus 1 per determinan matriks A, ya, dikalikan dengan pada diagonal utama matriks A itu ditukar, ya, jadi 2 posisinya dirubah atau ditukar dengan 3, sementara 1 dan 4 dikalikan dengan negatif, sehingga kita mendapatkan matriks impulsnya atau A pangkat min 1-nya adalah 3 per 2, negatif 1 per 2, negatif 2, dan 1. Nah, ini impulsnya, ya, bisa kita menggunakan rumus 1 per determinan dikalikan pertukaran matriksnya. Nah, itu bisa menggunakan rumus, ada rumusnya. Nah, itu sudah dipelajari. Ternyata bahwa matriks-matriks yang mempunyai impuls adalah matriks-matriks yang non-singular, yaitu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks yang determinannya 0, maka matriks tersebut dia tidak punya impuls, ya, atau invertible. Dia tidak punya impuls. Ya. Bagaimana cara mencari determinan? Nah, ini. Kalau saya kembali ke contoh matriks A, determinannya berapa? Tinggal determinannya 2 dikalikan 3, itu 6, dikurangi 1 dikalikan 4, itu 4. Jadi 6 dikurangi 4, itu sama dengan 2. Maka determinan dari matriks 2A ini adalah 2. Nah, karena 2 itu tidak sama dengan 0, maka matriks A dia punya impuls. Mana impulsnya? Inilah impulsnya. Ya. Nah, ini impulsnya. Jadi, kalau misalkan ada sebuah matriks, baik itu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dia adalah matriks yang determinannya 0, ya, maka dia yang determinannya 0, ya, maka dia singular. Artinya si matriks itu dia tidak punya impuls, ya. Nah, jadi yang punya impuls itu syaratnya harus dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada sifat-sifat matriks, ya. Jadi kalau saya punya matriks A, impuls matriks A dikalikan dengan diimpulskan lagi, maka hasilnya A. Kemudian matriks A dikalikan matriks B diimpulskan, itu sama dengan impuls matriks B dikalikan impuls matriks A. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari matriks dengan menggunakan metode adjoint namanya, ya. Jadi untuk mencari impuls dari matriks dengan menggunakan metode adjoint, ya, kita harus mencari dulu namanya kofaktor, ya. Nanti kita
harus cari dulu kofaktor, kemudian minor, kemudian kita membuat matrik ya. Nah, kemudian kita transformasikan matrik ya, matrik adjoint namanya ya. Nah, dalam matrik adjoint ini maka kita harus melakukan ekspansi baris dan ekspansi kolom. Jadi untuk semua elemen ekspansi baris dan ekspansi untuk mendapatkan matrik adjointnya ya. Nah, jadi kita jangan lupa ya, kalian harus saya akan menjelaskan, langsung kita ambil ke contoh ya, contoh supaya lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan saya punya matrik yang ordernya 3×3. Nah, ini nggak bisa kita menggunakan rumus tadi 1/determinan dikalikan matrik yang sudah ditukar, nggak bisa pakai rumus. Maka metode yang digunakan untuk mencari impuls dari matrik A ini ada metode adjoint namanya ya, metode adjoint yang kita akan pelajari, dan metode OBE ya, operasi baris elemen. Nanti masih banyak lagi metode yang lain. Nah, ini matrik A. Saya punya matrik A yang seperti ini ya. Maka kofaktor dari matrik A ya, ini kita sebut kofaktornya. Ini C11, C12, C13, C21, C22, C23 ya. Artinya C11 itu adalah kofaktor dari baris pertama, kolom pertama gitu ya. Maka kita tuliskan C11. Ini kalau atau ada di, jadi bisa kita sebut elemen juga ya gitu ya. Elemen E11, elemen baris ke-1, kolom ke-1 ya. Kalau di sini kofaktor karena kita mau mencari kofaktor ya. Oke, C11, C12, C13. Nah, itulah kofaktor dari baris pertama dan masing-masing kolom, dari kolom 1, 2, dan 3. Oke, kita cari C11 ya, kofaktor C11 ya. C11 itu berarti kita dapatkan ya baris pertama ini baris pertama ya, dan kolom pertama kita tutup ini, yang ini kita tutup, dihilangkan, kemudian yang ke bawah juga dihilangkan. Jadi kita punya elemen-elemen pada C11, kofaktor C11 itu ada negatif 4 ini ya, ini negatif 4, 2, negatif 1, dan 5. Nah, di sini di depannya itu kita tulis positif ya, karena rumusnya itu adalah AIJ ya, A pangkat IJ. Jadi kita tulis positif aja. C11 positif. Kalau misalkan C11 itu 1 tambah 1 kan itu bilangan bulat. Jadi makanya itu kenapa positif ya. Kalau C21 itu adalah negatif. Nah, itu nanti dari mana kok ini ada bilangan, ada positif, ada negatif, ada positif kan itu ya. Karena rumusnya itu adalah untuk mendapatkan C11 itu adalah negatif 1 pangkat I ditambah J. I-nya itu adalah baris, J-nya itu adalah kolom. Jadi kalau saya punya C11 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Kalau saya punya C21 negatif 1 pangkat 2 tambah 1. Karena C11 maka negatif 1 pangkat 1 tambah 1 itu menjadi positif 1 kan, karena negatif 1 pangkat 2 yaitu positif 1 ya. Nah, maka satunya saya nggak usah ditulis, yang penting tandanya saja gitu ya. Nah, untuk C21 kenapa di sini negatif? Ini didapatkan dari rumusnya itu adalah negatif 1 pangkat IJ. I-nya adalah 2, J-nya 1. Ya, dari sini nih, dari C21 ya. Jadi 2 tambah 1 3, berarti pangkat negatif 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, satunya nggak usah ditulis karena nanti semua bilangan kalau dikalikan 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Nah, itu ya. Nah, kembali ke C11 ya. Ini negatif 4, 2, negatif 1, dan 5. Dan seterusnya. Kalau saya cari kofaktor dari 21, C21, berarti yang baris kedua yang dihilangkan.
baris kedua, baris kedua ya, betul itu, baris kedua kolom ke 1 yang ini hilangkan. Jadi yang punyanya adalah 3, negatif 4, negatif 1 dan 5, seterusnya terus begitu ya. Nah, sampai kita mendapatkan C33. Sorry, ini harusnya yang ini harusnya yang sorry ya, ini harusnya C33 ya, ini C33 ya. Nah itu ya. Nah, ini kan ada tanda nih, kalau dia seperti ini dia determinan, nilai mutlak ya, determinan. Jadi kita kita cari, hitung dengan menggunakan rumus determinan ya. Nah, itu. Yang dapat dicari matriknya adalah matrik impes itu harus bujur sakar syaratnya ya. Non singular artinya determinannya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian pencarian impes dengan adjoint ya. Bila ordonya itu 2 kali 2 ya, kalau dengan menggunakan rumus ya, ini ya 2 kali 2. Selanjutnya impes dengan menggunakan, ini masih dengan menggunakan adjoint. Tadi kita cari minor, cari kofaktornya. Kemudian kita coba mencari impes dengan menggunakan transformasi elementer ya. Nah, jadi kalau ini pakai operasi baris elementer ya, yang pakai operasi Gauss ya, Jordan seperti. Nah, misalkan saya punya matrik A ya. Nah, jadi kita ingin mencari A impes dengan menggunakan transformasi elementer ya. Nah, ini caranya. Kalau saya punya matrik A ini ya, saya punya matrik A, ini matrik A. Nah, yang ini saya sandingkan si matrik A-nya itu dengan matrik identitas. Ini kan matrik identitas ya. Jadi matrik A kemudian saya sandingkan dengan matrik identitas. Nah, si matrik identitas ini bentuknya atau ordonya harus mengikuti ordo dari matrik A. Jadi kalau matrik A-nya 2 kali 2 atau 3 kali 3 ya, maka identitasnya itu mesti 3 kali 3. Jadi kita sandingkan, kita seperti ini. Setelah kita sandingkan, baru ya kita lakukan operasi baris elementer. Tujuannya adalah matrik A ini harus menjadi, nah seperti ini, harus menjadi matrik identitas. Sementara matrik identitas ini kan nanti akan mengalami perubahan. Perubahannya itu, maka matrik ini nanti akan menjadi matrik impesnya. Jadi matrik A yang ini setelah dioperasi baris elementer akan menjadi matrik identitas, sementara matrik identitas itu akan menjadi matrik impesnya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh ya, contoh. Oke, kita coba contoh ya. Ini operasi baris elementer kita sudah coba ya. Nah, ini kita coba karena di sini elemen A satu-satunya sudah angka 1, berarti kita tidak masalah, ini tetap ya. Nah, ini tidak masalah, maka tidak usah dioperasikan. Maka langkah berikutnya kita harus membuat ini jadi 0. Ya, angka 1 pada baris kedua, kolom ke-1 itu harus jadi 0. Kemudian angka 2 pada baris ketiga, kolom ke-1 itu harus jadi 0. Caranya gimana? Caranya, nah ini rumusnya ini ya. Nah, ini satu dari mana itu? 1 karena di sini 1 ya. Nah, di sini angka 1 ini ya. Oke. Nah, di atasnya 1 ya. 1 dikali negatif 1 tambah 1, maka ini jadi 0 ya. Nanti akan ada perubahannya di bawah. Dia akan menjadi 0 ya. Kemudian yang ini harus jadi 0. Gimana caranya? Nah, ini 1 karena di atasnya 1 ya. Jadi 1 yang ini kita ngambil dari 1 ini ya. Kemudian ini kenapa ada muncul negatif 1? Negatif 1 itu impuls dari 1 ini ya. Nah, kemudian kita ingin merubah ini menjadi, ini kita coba ini mau merubah menjadi 0. Berarti di sini munculnya di rumusnya itu negatif 2. Negatif 2 ya. Satu yang ini dia diambil dari depan yang ini satunya. Ya. Negatif 1 dikali negatif 2 ditambah 2 jadi 0. Nah, itu kita lihat kemudian kita lihat perubahannya.
ya. Nah, ini perubahannya. Nah, sudah ada perubahan, jadi 0 ya. Otomatis pada matrik identitasnya dia akan mengalami perubahan. Coba lihat di matrik identitasnya ya. Tadi yang kita operasikan adalah baris yang kedua. Yang ini kita jadi 0. Maka yang lain akan mengikuti. Contoh ini 4 ya. Ini 4 ya. Oke, dari sini ya, ini 4 ya. Di sini 4. Ini 3 dari mana? 3 di atas 4 ya. Ini 3 ya. 3. Ini 1 dari mana? 1 itu muncul dari tadi kita membuat operasi ini. Ya. Jadi ketika kita mengoperasikan satu baris, maka elemen yang lain harus berubah. Maka ini ada 3 operasi yang melibatkan negatif 1. Coba. Ini 1, 2, 3, yaitu 1, 4, dan 6. Nah, kemudian pada baris ketiga ya, itu di baris ketiga, kita ingin merubah angka 2 jadi 0. Maka yang 2, 5, dan 7 itu dia berubah. Ya, jadi baris ketiga kita operasikan dengan baris pertama. Nah, ini ada perubahan-perubahannya. Ya, nah ini untuk operasi baris kedua. Nah, jadi operasi baris kedua ada 6. Ya. Nah, ini juga otomatis berubah. Nah, ini 0. Nah, dia ambil dari sini nih, ini 0. Ini 0. 0. Kemudian ini karena ini rumusnya tadi negatif 1, karena di sininya negatif 1 semua. Ya, karena ini sini negatif 1. Ya, impuls dari ini negatif 1 semua. Maka ini yang tadinya 0 ini akan berubah menjadi negatif 1. Nah, ini. Ya. Nah, terus ya. Selanjutnya terus seperti itu. Maka ini adalah perubahan yang terjadi. Ya. Kemudian kita lakukan lagi. Ini menjadi sekarang ini sudah jadi 1, jadi tidak masalah kan? Jadi nggak usah dirubah, kecuali kalau dia ini belum 1 ya kita harus rubah dulu itu menjadi 1. Ya. Sekarang ini ya. Ini harus menjadi 0. Maka ini negatif 1 kan? Nah, gitu. Kalau dia negatif 1, maka di sininya kita impuls dari negatif 1 adalah di sini 1 semua. Ya. Karena kebetulan di atasnya 1. Ya. Kecuali kalau di atasnya berbeda ya itu. Ya. Nah, ini terus itu operasi baris elementer yang sudah saya bahas di minggu-minggu sebelumnya. Ya. Nah, sampai akhirnya tujuannya sampai seperti ini. Tadi ini matrik A kan, yang sebelah kirinya adalah matrik A. Sementara ini tadinya matrik identitas. Sekarang berubah. Yang matrik A menjadi matrik identitas, yang matrik identitas inilah matrik impulsnya. Ya, inilah matrik impulsnya. Ya, itu yang kalian harus pahami, itu adalah bagaimana operasi baris elementer ya, operasi baris elementer ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasan kali ini kita cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, tadi ini kofaktor belum secara rinci, nanti impulsnya yang mana ya sekalian tinggal di terminalnya aja di ini ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan impuls matrik kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.